Tuliskan dulu Quran surah ke-58 ayat 11. Di sini tidak disebutkan. Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat yang 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' itu dari kata rafa'. Rafa' itu artinya sesuatu yang tinggi tanpa batas. Saya ulang, tinggi tanpa batas. Jadi antum kalau mau cari batasnya nggak akan ketemu. Saya ulang ya, rafa'a tinggi tanpa batas. Jadi kalau anda ingin mencari batasnya tidak akan ketemu. As-sama'u rafi'a, langit itu tinggi, cari batasnya. Nggak percaya silahkan keluar, pesan Apollo dari sekarang, naik ke atas. Begitu tembus satu, ada lagi, sampai kita berpulang kepada Allah, baru antum tahu bagaimana keadaan sesungguhnya. Kalau bahasanya kemudian diangkat setinggi-tingginya tanpa batas, dan sifatnya terus diangkat, nggak pernah berhenti, angkat, terus angkat tanpa batas, maka tambahkan ya di depannya menjadi fi'il mudhari'. Yarfa'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini ingin menyampaikan pesan, ada dua golongan yang akan diangkat oleh Allah derajatnya tanpa batas, terus diangkat, terus tak pernah berhenti. Angkat, ditinggikan oleh Allah derajatnya. Siapa dua golongan ini? Satu, yang kuat teguh memegang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi li ifadati tahqiq. Ya, fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya tahqiq, nyata, kuat dipegang. Jadi tidak mudah goyah. Jadi kalau saya tancapkan sesuatu kuat misalnya, ya kuat, nggak goyah. Ana haqqaqtu, ya, al-asa al-ard. Saya tancapkan dengan kuat, tidak mudah goyah. Ya, tongkat ini misalnya ke tanah, tidak bergoyang sedikit pun. Nah ini fungsi diantara kalimat yang diungkapkan dengan kata kerja bentuknya past tense, madhi. Ya Allah di sini ada yang sangat menarik. Ketika ingin mengangkat derajat menggunakan fi'il mudhari, seakan-akan nggak pernah berhenti, terus naik. Tapi ketika menunjuk siapa yang diberikan derajat itu, maka dikembalikan kepada bentuk fi'il madhi. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang memegang teguh imannya dengan kuat. Di dalam keadaan apapun dia nggak terganggu tuh. Pegang teguh imannya. Nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Nah, yang paling menarik begini. Kalimat iman itu kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka dia punya pasangan. Pasangannya itu amal soleh. Iman, kalau disebutkan dalam Al-Quran, ini pasangannya amal soleh. Musuhnya amal salah. Tahan. Kalau disebutkan kalimat iman, maka pasangannya amal soleh. Nah sekarang lihat kaidah ini ya. Lihat ini kaidah bahasa Al-Quran. Jadi kalau anda membaca Al-Quran, pemahamannya mesti seperti ini. Kalau ada dalam Al-Quran kalimat yang berpasangan, kemudian salah satu pasangannya dihilangkan, ini otomatis kalimat ini walaupun pasangannya dihilangkan masih menunjuk kepada makna yang sama. Jadi kalau anda ingin kemudian memahami, menerjemahkan kata itu, maka ikutkan pasangannya. Bisa kalimat pertamanya dihilangkan, bisa kalimat keduanya dihilangkan. Misal, iman alladzina amanu, pasangannya amal soleh. Dari mana ditemukannya Ustadz? Buka Quran surah ke-103. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Setelah amanu wa amilus, iman pasangan amal soleh. Ahli surga juga begitu. Begitu anda ingin menjadi ahli surga, diawali dengan kalimat iman plus amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iman pasangannya amal soleh. Halal pasangannya thayyib. Halalan thayyiban. Buka Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal pasangannya thayyib.
Nah, kalau dihilangkan salah satu katanya, misal ini yang halalnya dibuang, yang ada cuman thayyibnya. Maka cara mengartikannya jangan sekedar diartikan dengan thayyibnya, ikutkan halalnya ke dalam thayyibnya. Contoh, buka Quran surah kedua ayat 172. Di situ disebutkan thayyibnya dalam bentuk jamak tapi halalnya dibuang. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya enggak disebutkan. Sedangkan di ayat 168 halalnya disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di ayat 172 halalnya dibuang, thayyibnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Nah, sekalipun halalnya tidak disebutkan, cara menerjemahkan kalimat thayyibnya tetap yang halalnya disertakan. Carilah oleh kalian rizki dengan halal dan dapatkan dari yang halal itu untuk mengkonsumsi yang terbaik. Kalau Anda tanya, Ustadz, kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat itu? Lalu dijawab kemudian, kalimat halal itu dibuang karena diawali dengan kata iman. Sebab orang beriman itu imannya otomatis mengarahkan pada yang halal. Ini nggak perlu disebutkan lagi. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi imannya tidak membimbing dia menemukan yang halal, berarti ada masalah dalam imannya. Misal antum pengusaha, karyawan di satu perusahaan misalnya, antum bekerja, Anda beriman, tapi saat dalam keadaan beriman itu Anda menerima sogokan, Anda nyuap orang, Anda korupsi, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam iman Anda. Sebab iman itu otomatis kalau ada dalam jiwa seseorang, dia akan menunjuk kepada hal yang baik-baik. Itu kaidahnya. Kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya bukan imannya hilang, imannya kenapa pada saat itu tidak membimbing dia pada yang baik dan tidak mencegah dia dari pencurian. Nah, sama kaidahnya dengan yang ini. Kalau Anda menemukan kalimat iman dan amal soleh, satu kali dibuang salah satunya. Misal amal solehnya dibuang, yang ada cuma imannya saja, maka ini otomatis dalam memahaminya menyertakan kalimat amal solehnya. Contoh, di ayat yang Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Amal solehnya tidak disebutkan, imannya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bisa memperteguh imannya. Nah, bagaimana cara melihat orang yang teguh imannya itu? Lihatlah lewat amal solehnya ini. Dan dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh dan mencegah dari perbuatan salah. Jadi ada orang-orang yang saking kuat imannya, itu kalau mengerjakan amal soleh semangatnya luar biasa. Adzan zuhur 11.58, bukan Jumat zuhur 11.58, jam 11 sudah ke masjid. Datang tahiyatul masjid, mojok-mojok di pinggir, zikir, baca Quran, istighfar, lihat-lihat ke atas, lihat ke belakang ada yang adzan enggak. Sudah masuk waktu belum ada yang adzan, ambil mic sendiri, adzan, zikir lagi, lihat sudah 10 menit belum ada yang datang, 15 menit belum ada yang datang, tengok lagi, lihat udah 20 menit, dia qomat sendiri. Oh, lihat ke belakang belum ada lagi, dia ngimamin sendiri, Allahu Akbar, ngimamin sendiri, makmumin sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, berapa pahalanya tuh? Nah, itu yang disebut dengan aman, teguh imannya. Dan saat bersamaan iman itu mencegah dia dari perbuatan salah ini. Makanya kalimatnya menggunakan fi'il madhi, kuat imannya, teguh dia, tahqiq. Jadi kalau ada perbuatan salah, yang pertama kali protes itu hatinya. Dia langsung mengatakan tidak. Begitu Anda, ini jangankan yang nyata salahnya, yang samar saja dia tolak. Misal, maaf ya, antum sendal belum ketemu nih, pas keluar mau pulang. Tiba-tiba ada yang menyarankan, pakai sendal ini aja Pak, ini dari kemarin ada di sini kok. Maaf, saya tidak bisa gunakan karena belum jelas siapa pemiliknya. Antum ada di sekitaran, tiba-tiba teman antum pamit, antum mau nyatet, isi tintanya habis. Ya, itu kalau iman antum teguh, antum tidak akan ngambil dulu tuh pena ini. Saya pinjam dulu, nanti dia datang baru saya kasih tahu. Sebetulnya perkara itu ringan, tapi orang yang teguh imannya dia akan berkata, bagaimana kalau saat kamu gunakan kamu belum izin, tiba-tiba kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara sederhana. Dibagi snack misalnya kan? Snack belum kebagian, tiba-tiba ada orang ini antum ambil, atau antum sudah ngambil satu lagi pengen niat dibungkus. Punya orang belum kebagian, itu kalau imannya teguh belum akan didapatkan yang seperti itu. Kuat. Ini yang dimaksud dengan kalimat amanu.
Nah sekarang tolong ukur masing-masing ya. Ukur masing-masing. Sampai detik ini di subuh ini, berapa kekuatan iman kita? Coba, kalau ditawari maksiat, seberapa cepat hati kita protes? Yuk, bagus tuh sepatunya. Tidak, saya masih punya iman. Maksudnya, tidak yang itu aja lebih bagus. Nah itu berarti bukan cuma bermasalah, sakit imannya. Nah, hati-hati. Jadi kalau ini ringan Pak, tapi kalau antum pulang dari sini akan diuji di kantor tuh. Mulai proyek bermasalah, mulai macam-macam. Mudah nggak tuh gerakin tangan buat tanda tangan tuh? Mudah nggak keluarkan lisan untuk menyetujui? Itu dari mulai sesuatu yang kecil-kecil nanti akan nampak pada yang aspek yang besar-besar. Kalau yang kecil sudah terbiasa, maka dia akan terakumulasi untuk menerima yang besar, itu yang berbahaya. Uji lagi dengan amal soleh. Sebelum tiba waktu sholat, kalau malam, kalau tahajud berbarengan dengan waktu pertandingan sepak bola. Ayo ngaku yang kemarin lihat Liverpool dengan Manchester City. Anda dahulukan sholat atau dahulukan nonton bola? Ya berharap menang, Liverpool menang, menangis, skor 2-1. Ya. Coba dicek lagi. Lihat, semakin Anda kuat, nah apa perbedaan orang yang imannya seperti ini dengan imannya yang standar? Orang yang beriman seperti ini, ketika dia mengerjakan amal solehnya, maka pahalanya beda dengan orang yang imannya standar biasa. Ketika dia mulai menunaikan ibadah itu, maka Allah akan terus naikkan pahalanya tanpa batas. Naik. Nggak ada standar hitungan. Misal, contoh ya, saya kasih kaidah infak. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Infak itu pahala paling minimalnya 700 kali lipat. Pahala maksimalnya nggak ada batas. Jadi yang 700 itu minimal. Ya jangan putus ayatnya. Kadang sering kali ayatnya diputus, dipotong. Padahal belum selesai. Ya, saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sering diputus sampai sini. Padahal ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allahu akbar. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah. Kamathali habbah, akan menghasilkan satu nilai seperti layaknya satu benih biji. Ambatat sab'a sanabil, jadi tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, setiap dari tangkai ini menghasilkan 100 biji baru. Jadi kalau mau diakumulasikan 1 kali 7 kali 100, 700. Antum masukkan misalnya ke kotak infak 1.000 rupiah, itu paling minimal nilainya kalikan 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 700.000. Nah, 700 ini jangan dipahami teman-teman sekalian, setiap angka jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 700, bukan. Cara memahaminya nanti saya bacakan hadisnya. Cara memahaminya, setiap satu keduanya itu paling minimal 500 tahun. Setengah hari. Itu banyak hadis begitu. Nanti kita lihat nih. Antum baru masuk masjid nih, baru masuk, belum ngapa-ngapain, dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Antum infak, nilainya kelihatan kecil di mata antum, tapi dalam pandangan Allah itu paling minimal jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. Luar biasa. Nah, itu kalau kemudian antum lakukan, apa yang antum lakukan biasa aja. Masukin, apalagi hitung-hitungan. Orang yang selalu beramal dengan berhitung, maka Allah pun akan berikan pahala sesuai dengan hitungannya. Tapi yang paling dahsyat ada yang kedua. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada golongan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Dan itu orang spesial, hanya dispesialkan oleh Allah. May yasha, spesial. Kalau ada kalimat spesial dalam Al-Quran, ini bukan menunjukkan keistimewaan orang tertentu, tapi mengajak Anda masuk menjadi bagian darinya. Itu cara memahaminya. Jangan jadi kisah, oh dia spesial ya, dia bagus, bukan. Anda jadilah bagian dari itu sepanjang ada kesempatannya. Ada orang infak 100.000, ya, ada yang infak 1.000. Siapa tahu menurut Allah yang 1.000 ini yang spesial dibandingkan yang 100.000. Siapa yang 1.000 ini? Ini yang mau saya katakan. Itulah golongan amanu, yang bahkan dia punya program dalam infaknya. Dari sejak sepekan sebelumnya dia lihat, saya mau ta'lim di Al-Azhar. Ya Allah, berikan saya kemudahan untuk mencari rizki, ya Allah, yang dengan rizki itu saya akan niatkan untuk berinfak nanti ketika saya ta'lim. Dia siapkan. Walaupun nilainya cuma 500 rupiah.
Cuma 1.000 rupiah. Tapi dia menyiapkan jauh sebelum amalan itu dikerjakan. Begitu itu keluar, Allahu Akbar. Pahalanya yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang kedua, dinilai oleh Allah langsung sebagai orang mabrur. Mabrur. Dia bisa menginfakkan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya. Dia siapkan dengan baik. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau antum ingin pahalanya berlipat tanpa batas, coba berubah. Jadi golongan yang kuat iman. Nah sekarang kita masing-masing bisa mengetes. Coba cek. Kalau zuhur jam sekian, berapa jam persiapan kita sebelumnya? Sekarang sudah ingat belum? Kalau baru subuh dan nunggu zuhur itu luar biasa tuh. Baru subuh nih. Udah nanya, zuhur nanti jam berapa? Oh, itu menunjukkan ada yang spesial. Tapi kalau cara berpikirnya salah, di subuh nih, zuhur jam berapa? 11.58, cepat amat ya. Misalnya. Nah, ini pun ada masalah. Sama dengan orang mau masuk puasa. Orang yang cinta dengan puasa, baru selesai Ramadan dan nunggu lagi, ya Allah, kapan Ramadan tiba lagi ya Allah. Berikan saya kesempatan untuk memasuki, ya Allah. Saya merindukan Lailatul Qadar. Saya tidak tahu dapat atau tidak di bulan ini, ya Allah. Di tahun ini dapat atau tidak, ya Allah. Pertemukan saya dengan tahun berikutnya. Tapi orang-orang yang imannya bermasalah, puasa 2 bulan lagi akan masuk. Kapan Ramadan? 2 bulan lagi. Ya cepat amat ya. Bisa nggak diundur? Bisa nggak diundur? Nah ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Saya ingin menyampaikan ini, maksud saya, kalau Anda sudah merasa baik, maaf ya, maaf. Coba lihat sekeliling Anda di keluarga. Mungkin Anda sebagai suami baik, istri belum. Mungkin istri baik, suami belum. Mungkin suami istri baik, anak belum. Tolong difikirkan teman-teman, kalau antum tinggal di dunia, satu saat akan berpisah. Tapi kalau antum tinggal di akhirat, sifatnya abadi. Kalau di dunia itu antum sekarang ke Amerika, besok kalau pulang ketemu lagi. Beda tempat bisa menyatu. Tapi kalau di akhirat satu ke surga, satu ke neraka, bagaimana ketemunya? Maka tolong difikirkan baik-baik. Coba kalau malam-malam tuh sebelum tidur, lihat anak-anak, lihat cucu. Dan antum tanyakan pada diri, ketemu lagi nggak ya? Maka dari itu coba dorong mereka dari sejak dini. Arahkan kepada pendidikan yang baik. Kenalkan dengan masjid. Kenalkan kemudian dengan Quran. Didik. Sekarang persaingannya ketat bu. Kalau ibu tidak siapkan, ibu kalah oleh orang-orang yang kadang-kadang sering dianggap seperti biasa. Mungkin pekerjaannya cuma kuli, pekerjaannya cuma security, pekerjaannya yang satu cuma ngambil suluh, tapi ternyata sekeluarga hafal Al-Quran dengan sanadnya. Sekarang banyak yang begitu pak. Dan rizkinya juga datang dalam kehidupan dunianya. Nah coba cek, antum masuk kategori itu enggak? Kalau belum masuk, saya sarankan mumpung masih hidup, ayo coba usaha untuk mendapatkan status itu. Itu pahalanya banyak. Orang lain sholat cuma dapat 10, tapi orang seperti ini naik terus 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, terus tanpa batas. Zikir, sekali keluar kalimat pahalanya datang, tapi orang ini tidak, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Itu yang dimaksud dengan alladzina amanu. Ustadz, apakah saya berpeluang mendapatkannya sedangkan saya ahli maksiat? Sangat berpeluang. Karena Allah membuka kalimat amanu dengan kalimat alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kalimat alladzina itu beda dengan man. Alladzina itu ismun mausulun yadullu alal jam'iyah. Huruf sambung menunjuk pada objek bahkan subjek tanpa batas semuanya. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, mau kaya, mau cukup, semua punya kesempatan yang sama. Seakan-akan Allah katakan begini, hei, saya akan angkat derajat pahala kalian tanpa batas bagi orang-orang yang mau menguatkan imannya. Saya buka peluangnya tanpa batasan. Siapapun mau merasa dia laki-laki, perempuan, lemah, kuat, melihat, tidak melihat, kaya, cukup, besar, kecil, tua, muda, Anda masuk ke golongan itu, saya angkat derajat Anda. Nanti ya, kalau Anda belajar tentang sirah, masuk kemudian kepada kisah-kisah sejarah para sahabat, para tabi'in, tolong setiap disebutkan ulama, bahas ulama itu siapa. Kadang-kadang orang cuma kenal dengan namanya, tidak tahu siapa dan bagaimana kehidupan mereka. Tentang fisiknya, ada orang sering menganggap orang remeh fisiknya kelihatan seperti sederhana. Coba lihat ulama namanya Atha bin Rabah, bagaimana fisiknya. Kalau dilihat kasat mata, banyak orang mungkin kalau nggak kenal lari melihatnya. Tapi kalau melihat amalnya, banyak orang ingin mendekat kepadanya. Aman. Nah yang terakhir, walladzina utul ilma darajat. Inilah inti materi kita. Ternyata Allah mengikutkan kepada pemberian orang beriman dengan wawu ataf. Langsung wawunya sifatnya ma'iyah. Ma'iyah artinya sejajar. Ada orang yang disejajarkan oleh Allah pahalanya dengan orang beriman yang tadi itu.
Jadi kalau dia kemudian setiap melakukan aktivitas, pahalanya diangkat oleh Allah. Naik. Banyak, tak berhenti. Siapa orang itu? Adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah pengetahuan. Bagaimana mendapatkan anugerah pengetahuan dari Allah? Datanglah ke majlis ilmu. Majlis ilmu. Makanya ketika Anda hadir ke majlis ilmu, maka bukan cuma sekedar datang, itu baru masuk ke majlis ilmu, duduk, niatnya benar, langsung semua pahalanya diangkat tanpa batas. Jadi kalau Anda datang niat itikaf, baru sholat misalnya, sholatnya sholat tahiyatul masjid, duduk nunggu, itu dalam duduknya kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan, begitu masuk langsung niatkan itikaf. Begitu itikaf, semua kegiatan Anda itu dinilai oleh Allah sebagai pahala, naik langsung. Kalau benar seperti ini tanpa batas naiknya, terus sampai Anda keluar baru berhenti pahalanya. Tuh, dikira biasa. Nah, berapa pahala yang didapatkan itu? Saya baca sedikit aja ya, sedikit. Wa yarfa'il ulama'a minkum darajatin mimma jama'u minal ilmi wal amal. Ya, menurut penulis kitab ini Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, kata beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang menuntut ilmu, derajat para ulama, itu banyak derajatnya tanpa batas, ya, karena mereka bukan saja kemudian mengumpulkan ilmu mereka, tapi membuktikan ilmu mereka lewat amal. Jadi begitu Anda datang, itu kan bukan sekedar datang. Bukan cuma mencari. Bukankah kedatangan Anda melangkah dengan kaki? Bukankah Anda menggunakan mata Anda untuk melihat? Bukankah Anda menggunakan telinga Anda untuk mendengar? Itu aja udah amal. Apalagi ketika Anda selesai belajar, Anda mengamalkan ilmu Anda, maka berkumpul lagi kemudian derajatnya. Jadi kata Syekh Hashim Al-Asy'ari, bukan cuma Anda datang di majlis ilmu pahala Anda diangkat, ketika mengamalkannya, maka bedanya dengan orang yang beriman biasa, yang beramal tanpa ilmu, dengan beramal dengan ilmu, maka setiap kali dia mengamalkannya pahalanya terus diangkat. Contoh, gini ya. Anda sholat, beda antara orang yang cuma menghafal bacaan dan gerakan sholat kemudian sholat, dengan orang yang belajar fikih sholat sampai paham. Kenapa saya mengangkat tangan begini? Apa maknanya? Apa dalilnya? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa maknanya? Kenapa saya baca istiftahnya yang Allah maba'in? Kenapa saya baca yang wajah tu? Kapan baca wajah tu? Kapan baca Allah maba'in? Kapan baca Allahu Akbar kabira? Dia paham itu semua. Maka bagi yang pertama, yang cuman sholat dengan hafalan, hafal bacaan, hafal gerakan, begitu sholat dapat 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 pahala. Tapi orang yang belajar ini, dia belajar dulu kemudian dia sholat. Sholatnya dengan ilmunya. Maka ketika dia sholat, baru dia bertakbir menghadap ke arah kiblat. Begitu dia mulai bertakbir, maka pahalanya terus akan diangkat oleh Allah tanpa berhenti. Angkat. Berapa pahala yang diberikan? Nih saya bacakan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau namanya Abdullah, anaknya Abbas. Beliau kemenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya di dekat pintu Babu Salam. Pintu Babu Salam kalau antum umrah insyaallah atau haji, kalau yang belum saya bermohon pada Allah semoga disegerakan insyaallah. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, siapin, rencanain. Nanti antum tinggal patokannya dari Zam-Zam aja. Zam-Zam, pintu lurus pertama King Abdul Aziz, antum belok kanan. Sebelah kanan itu tandanya gampang, tandanya ada istana di atas bukit namanya Jabal Kubis. Ya langsung belok kanan dari Zam-Zam itu, begitu antum belok, sebelah kirinya itu ada arah masuk ke Masjidil Haram. Ya masuk di situ, di depannya tandanya pos security. Ya satu aja security-nya. Dulu CCTV-nya ngadep ke sini, sekarang ngadep ke sini. Ya satu warna putih. Nah antum belok kanan ke situ ada pintu 26, pintu Ismail. Ya begitu antum dapat pintu Ismail lurus dari situ. Lalu mendapatkan pintu Nabi, babun Nabi, ya gate Nabi. Gate Nabi itu di situ dulu rumahnya Sayyidah Maimunah. Ya di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, itu beliau pernah di situ salat 2 rakaat kemudian sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi salat 2 rakaat dan berangkat. Nah, di situ juga kemudian pernah Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bangun dari tidur. Itu disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya nomor hadis 1369. Di Ibnu Abbas tinggal di situ untuk melihat kebiasaan bangun malam Nabi. Maka kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun tidurnya itu fajalasa, maka duduk sebentar. Ini sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala. Ya, thumma amasaha biyadihi min athari naumih, menghapus dengan kedua tangannya sebagian dari bekas ngantuknya. Kemudian faqara akhawati surah Ali Imran, membaca 11-10 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu baru berdoa. Itu dikuatkan lewat riwayatnya Al-Bukhari
dari Jundub bin Junada, nomor hadis 181. Itu yang doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tsumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Kemudian beliau pergi ya kepada satu tempat untuk bersuci, ya, tempat tertutup. Fatawadda, kemudian beliau berwudu, baru kemudian menunaikan salat. Saat salat itulah Ibnu Abbas di belakang Nabi. Saat di belakang Nabi itulah teman-teman ditarik oleh Nabi, ya, supaya sejajar. Ini hadis yang sama yang sering dikutip oleh teman-teman, kebolehan imam dengan makmum, imam satu makmum satu dengan posisi sejajar, boleh. Hadisnya yang tadi. Tapi jangan lupa hadis itu satu rangkaian dengan hadis cara bangun tidur, hadis tahajud. Siapa yang meriwayatkan? Anak kecil usia baru 4-5 tahun. Namanya Abdullah, anak Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa dibuang Abdullahnya, disebutkan Ibnu Abbasnya? Untuk menunjukkan keutamaan bapak yang memberikan pendidikan kepada anak. Yang kalau anak mengerjakan, bapaknya dapat pahalanya. Itu dalam ilmu hadis begitu. Jadi kalau nggak disebutkan anaknya, disebutkan bapaknya, maksudnya pesan kepada kita, hei bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekarang, didiklah anakmu seperti para sahabat dulu mendidik anaknya. Kalau dia sukses, antum dapat bagiannya. Buktinya apa? Kami contohkan, anak nggak disebutkan, bapak disebutkan, untuk menunjukkan kalau dia dapat pahala, maka bapaknya pun dapat. Ini Abbas, pengusaha pak, pedagang, sibuk, di balik kesibukannya nggak sempat ikut majlis Nabi setiap waktu. Maka investasinya dilekatkan pada anak yang paling bungsu, namanya Abdullah. Kakaknya namanya Fudail. Kakaknya dikhidmatkan pada Nabi, membantu Nabi sampai wafat Nabi. Sebelum wafat Nabi kan berwudu dulu, kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Siapa yang bawa air wudunya? Fudail. Kakaknya Abdullah, anaknya Abbas. Abdullahnya disimpan di majlis Nabi. Saking cintanya dengan Nabi. Orang kalau dekatkan dengan ulama, cinta ulama. Orang dekatkan dengan pencuri, senang dengan pencurian. Dekatkan dengan ulama, cinta ulama, dekat dengan ulama. Begitu dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, ingin ikut Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Kerjaannya cuma merangkak, melihat, menatap. Tapi ketika Nabi wafat, usianya 13 tahun. Ternyata dalam merangkaknya, jalannya sudah hafal 2000 hadis. Di mana tinggalnya? Babun Nabi, terus lagi ada Get Ali. Setelah itu baru kemudian Babus Salam. Di Babus Salam itu ketika Anda turun, itu ada eskalator. Eskalator pertama itu yang naik yang sebelah sini. Di depannya ada kursi warna merah. Sebelahnya lagi untuk turun. Sebelahnya lagi tangga biasa yang tidak pakai eskalator. Begitu Anda turun, langsung pintunya Babus Salam. Samping pintu itu rumahnya dulu Abbas radhiyallahu taala anhu. Masuk. Kalau tarik dari situ, kurang lebih 100 meter lurus ada bangunan warna krem. Itu di tempat Nabi dilahirkan. Ya, Maulid Nabi. Sekarang disamarkan jadi perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Sampingnya untuk ngambil air Zam-Zam. Langsung menggunakan kran, pakai jerigen. Yang jualan jerigen orang Taif. Yang kecilnya 5 real, yang besarnya 10 real. Jadi kalau antum pengen Zam-Zam pakai jerigen, ngambil di situ. Jangan ngambil di keran. Yang keran tempat ngambil air minum biasa yang pakai gelas. Itu dolimin orang. Udah pakai keran begini, orang nungguin dari belakang. Ya, pindah aja ke arah itu. Antum dapatkan bebas kok, langsung isi semaunya, silakan. Mau langsung begini juga jangan. Ya. Nah, itulah Abbas. Abbas ini belajar dari Nabi sampai belajar adabnya, bukan cuma belajar ilmunya. Di antara keutamaan yang disampaikan oleh beliau, yang tentunya bersumber dari Nabi, ini kalimatnya. Darajatul ulama fauqal mu'minin. Derajat orang-orang yang ahli ilmu itu melebihi orang beriman biasa. Maksudnya, kalau antum beriman pasti, kemudian beramal karena iman bersanding dengan amal saleh. Kalau iman kita disertai dengan ilmu, ulama, derajat ulama, orang yang beriman, beramal pakai ilmu. Dengan orang beriman saja kemudian dia beribadah, kurang ilmunya. Berapa perbedaan pahalanya di sisi Allah? Lihat sini. Bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Setiap beramal paling minimal 700 kali lipat pahalanya, setiap jaraknya 500 tahun. Nih, antum sholat. Sholatnya cuma hafalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu dan seterusnya. Wa ma ba'in baina wa baina khata. Cuma hafalan aja. Itu pahalanya 10. Kalau berjamaah 27. Jarak satu kedua 500 tahun. Tapi kalau antum takbir, Allahu Akbar. Ini hadis Muslim nomor hadis 397, sejajar dengan bahu. Saat mengangkat ini, rasakan seakan-akan antum itu membuang semua urusan dunia ke belakang. Makanya di hadis Abu Dawud disebutkan nomor hadis 618, wa tahrimuha at-takbir. Begitu antum bertakbir, maka diharamkan menghadirkan semua yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Nah, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar. Maksudnya cuma Allah yang akbar, yang lain tidak. Maka yang lainnya tidak akbar. Maaf, mobil itu bukan akbar, rumah bukan akbar, proyek bukan akbar, cuma Allah yang akbar.
Pakai rumusnya Al-Baqarah 46. Boleh jadi saya diwafatkan pada saat ini. Maka cuma Allah yang saya agungkan, angkat. Begitu antum seperti itu cara sholatnya. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Merasakan diawasi seakan-akan antum akan wafat pada saat itu. Itu baru takbir 700 kali lipat. Langsung dituliskan dan diangkat terus. Nambah tanpa berhenti. Apa tidak tertarik mendapatkan itu? Kalau sekarang belum kelihatan, kalau bicara pahala nanti saat wafat baru kelihatan. Kalau pengen cepat lihat, wafat aja dulu. Itu pun kalau meninggal, kalau enggak bukan pilihan. Paham ya? Ini nggak usah banyak-banyak, kita cukup aja dulu sampai di sini. Ambil satu ayat, ambil satu hadis. Jadi kalau ditanya, jawabannya udah enak. Belajar apa tadi? Judulnya, ayatnya dan hadisnya. Apa kesimpulannya? Ya seperti yang Ustaz tadi sampaikan.